Nah, jadi itu berfungsi sebagai output. Jadi kalau pin echo-nya itu sudah menerima gelombang, dia akan memberitahu si Arduino, oh saya sudah menerima gelombang pantulnya. Nah, sebenarnya prinsipnya sangat sederhana, tapi di situ kita sudah belajar bagaimana cara kerja sensor ini dengan menggunakan prinsip fisika dan matematika yang sangat sederhana. Itu misalnya 50 cm begitu ya. Nah, itu bagaimana caranya kita tahu tuh? Karena kan yang menghitung Arduino, kita nggak bisa lihat dalamnya Arduino. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan saya Ataka dari Jago Robotika. Ini adalah video pre-recorded kedua dari kelas memprogram robot beroda dengan Arduino. Nah, di pertemuan pertama kemarin yang sudah teman-teman ikuti secara live begitu, itu teman-teman sudah belajar bagaimana memprogram Arduino pertama kali. Dan teman-teman di situ belajar tentang konsep input dan juga tentang konsep output ya. Nah, mungkin sedikit review, kemarin teman-teman di sesi live itu sudah belajar bagaimana menggunakan tombol ya sebagai input. Nah, ketika tombolnya ditekan, jadi nanti Arduino-nya akan mendeteksi apakah tombol itu sedang ditekan atau tidak. Nah, itu input. Kemudian menggunakan LED sebagai output ya. Jadi nanti dia akan menunggu perintah dari Arduino. Oke, maka dari situ dengan memahami konsep input dan output, kita bisa memprogram Arduino-nya agar nanti mendeteksi jika tombolnya ditekan, maka LED bisa menyala. Kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini. Oke? Jadi tombol ini input, LED ini output. Dan sebagaimana telah dibahas di kelas kemarin, itu harus didefinisikan dulu di bagian setup pada Arduino-nya. Kemudian teman-teman juga sudah belajar tentang konsep if ya, atau percabangan. Nah, yaitu di situ kita bermain dengan logika percabangan, yaitu jika suatu kondisi itu terpenuhi, maka lakukan ini. Nah, jika tidak terpenuhi, maka lakukan yang ini. Nah, itu namanya percabangan. Nah, itu menjadi konsep dasar dalam pemrograman yang akan banyak sekali kita gunakan selama kelas robot beroda ini. Nah, sekarang di pertemuan kedua ini, saya ingin bergerak lebih jauh, yaitu kita ingin belajar tentang sebuah komponen yang nantinya akan berguna untuk mencegah tabrakan antara robot kita dengan objek di sekelilingnya. Komponen apa itu? Yaitu komponen yang ada di sini. Oke, nah, yang bentuknya lucu ya, seperti mata ini ya. Nah, ini namanya adalah sensor ultrasound ya, atau ultrasonic sensor begitu. Nah, tujuannya, sebagaimana telah saya singgung, dia itu bisa mendeteksi apakah di dekatnya itu ada objek atau tidak. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerja ultrasonic sensor itu dulu pernah kita bahas ya di salah satu video Jago Robotika, akan saya ulangi secara singkat. Dia adalah caranya menggunakan atau mengeluarkan gelombang suara. Nah, sesuai dengan namanya ya, ultrasound ya. Jadi dia mengeluarkan gelombang suara. Jadi nanti dari sini, dari salah satu bagian dari sensor ini, dia akan mengeluarkan gelombang suara. Nah, gelombang itu nanti akan merambat di udara gitu ya. Ketika di dekatnya ada objek, sebagian dari gelombang suara itu akan memantul, akan dipantulkan. Nah, nanti pantulannya itu akan dideteksi oleh sensor ini juga. Jadi yang satu sebagai transmitter gitu ya, atau trigger istilahnya. Yang satu sebagai receiver atau sebagai echo, menerima echo gitu ya, menerima pantulan. Nah, nanti ketika pantulannya sudah sampai, nanti dia hitung tuh. Oke, saya pertama kali ngirim gelombang itu kapan? Saya menerima pantulannya kapan? Oke, setelah menerima pantulan, so what gitu ya. Nah, sebenarnya saat si sensor ini mengirimkan gelombang suara pertama kali, dia itu merekam tuh kapan gelombang itu pertama kali dikirimkan. Sehingga nanti ketika pantulannya kembali, dia bisa tahu sudah berapa lama waktu yang berlalu antara pertama kali mengeluarkan gelombang dengan menerima pantulannya. Dari situ nanti kita bisa memperkirakan berapa jarak antara sensor ini dengan objek yang ada di dekatnya. Gimana caranya? Kita pakai rumus matematika yang sangat sederhana yang teman-teman pelajari saat SD, yaitu jarak adalah kecepatan kali waktu. Jadi sehingga ketika gelombangnya itu merambat ya, dia menempuh jaraknya itu dari sini ke objek di depannya terus balik lagi. Nah, itu jarak totalnya.
itu sama dengan kecepatan suara dikalikan waktunya. Nah, jadi kalau kita tahu waktu antara gelombang itu dikirim dan gelombang itu diterima, kita bisa memperkirakan jarak antara si sensor ini dengan objek di dekatnya. Nah, disitulah nanti kita bisa mendapatkan informasi mengenai jarak itu. Nah, nanti informasi itu akan dihitung tuh oleh Arduino. Makanya nanti di Arduino itu teman-teman akan menggunakan 2 pin, ya, 2 pin di sensor ultrasound ini. Yang pertama namanya pin trigger, itu kalau dikasih sinyal atau dikasih output high gitu ya, nanti dia akan mengirimkan gelombang suara. Nah, jadi itu berfungsi sebagai output. Oke, berfungsi sebagai output karena kita kendalikan. Lalu yang kedua nanti akan ada pin namanya pin echo. Nah, di mana dia nanti menerima gelombang. Jadi kalau pin echo-nya itu sudah menerima gelombang, dia akan memberitahu si Arduino, oh saya sudah menerima gelombang pantulnya. Nah, nanti tugas kita saat memprogram Arduino-nya, kita hitung tuh waktu antara dua hal tersebut. Sehingga dari situ nanti kita bisa hitung berapa jarak antara objek ini dengan antara sensor ini dengan objek di dekatnya. Nah, sebenarnya prinsipnya sangat sederhana, tapi di situ kita sudah belajar bagaimana cara kerja sensor ini dengan menggunakan prinsip fisika dan matematika yang sangat sederhana yang teman-teman pelajari di bangku SD. Nah, nanti bagaimana cara memprogramnya, itulah yang akan dibahas dan akan dipraktekkan di sesi live session di kelas nanti. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih, misalnya kita sudah menghitung di Arduino bahwa jarak antara sensor ini dan objek di depannya itu misalnya 50 cm begitu ya. Nah, itu bagaimana caranya kita tahu tuh? Karena kan yang menghitung Arduino, kita nggak bisa lihat dalamnya Arduino. Nah, disitulah nanti di sesi live session kita juga akan belajar bagaimana menggunakan yang namanya komunikasi serial. Oke, serial communication. Yaitu bagaimana Arduino itu bisa mengirimkan informasi ke komputer teman-teman semua. Nah, sehingga nanti hasil perhitungan teman-teman dari sensor tadi itu bisa tuh dikirim ke dikirim ke komputer oleh Arduino, dan nanti akan muncul di layar komputer kita. Sehingga kita bisa tahu berapa jarak antara sensor ini dan objek yang ada di depannya. Nah, jadi dengan menggunakan serial communication dan sensor ultrasound, kita nanti akan belajar bagaimana mendeteksi jarak antara robot dengan objek di sekelilingnya. Baru nanti kita akan gunakan informasi itu untuk menghindari tabrakan. Nah, itu nanti akan kita bahas di kelas pertemuan selanjutnya. Oke, jadi setelah belajar tentang sensor, teman-teman jangan kemana-mana, karena di pertemuan ketiga nanti, teman-teman akan belajar menggunakan yang namanya aktuator. Nah, aktuator ini biasanya lebih seru. Karena kalau sensor itu kita cuman pasif ya, kita cuman baca begitu. Kalau aktuator, kita akan melihat robotnya bergerak. Nah, jadi jangan kemana-mana, tunggu di pertemuan selanjutnya, teman-teman akan belajar tentang bagaimana menggunakan aktuator. Sehingga nanti lengkap. Sensor sudah, aktuator sudah, sehingga kita sudah siap memprogram robot Broda ini untuk bergerak secara otomatis. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jago Robotika, mari bersama membangun teknologi Indonesia.